Shalom, Shalom Elohim, semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Dan Shalom Elohim, salam hormat, salam kasih buat ketiga pribadi Ilah yang Esa. Salam hormat, salam kasih buat Roh Bapa Surgawi, Bapak Iman Lahagu, Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi, Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, Roh Kebenaran, mempelai Ilah yang terkasih, Sang Ratu Adil, Malaikat Mary, Ibu V. Hamdani, dan juga semua orang-orang kudusnya, para malaikatnya, dan para saksi surgawi dimanapun berada yang giat bersaksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan di akhir zaman ini. Salam kasih, salam perjuangan buat kita semuanya. Saudara, saat ini saya mau bercerita tentang kesaksian pribadi saya yang terjadi beberapa hari lalu, di mana pada saat itu saya sedang menyuci piring, dan saya itu berkata-kata dalam hati saya seperti ini: Tuhan Yesus, kalau handphone saya ini rusak, tidak mau beli handphone lagi, sebab kebanyakan handphone sekarang ini adalah handphone 5G. Biarlah handphone yang saya gunakan saat ini dapat bertahan sampai berapa lama yang mungkin. Karena handphone yang saya gunakan saat ini adalah handphone 4G saja, yang handphone jadul zaman dulu. Masih bisa melihat live tiga pribadi ataupun ibadah, dan juga masih boleh rekam kesaksian. Saat saya berkata-kata percaya kepada Tuhan, saya tidak menyangka suara Tuhan itu menyahut dalam hati saya seperti ini. Kamu tahukah kenapa handphone 5G itu sangat senang didapati saat ini? Dulunya handphone 5G itu dijual sangat mahal, tetapi pada saat ini handphone 5G boleh dibeli dengan harga yang murah. Suara dalam hati saya terus berbicara seperti ini lagi. Itu karena jebakan bagi manusia di akhir zaman ini, di mana seperti 5 gadis bodoh 5G, mereka mau menjebak manusia yang tidak peka, yang tidak sedarkan zaman ini untuk terjebak memakai handphone 5G. Nah, itu satu cara penguasa dunia ini, elit global, untuk menguasai manusia, mengontrol manusia, dan juga genosida. Lalu saya merenungkan semua itu dalam hati saya, dan saya melihat sebabnya pada saat ini sangat banyak jebakan handphone yang murah, karena dunia tahu di dunia ini sudah banyak orang yang memakai tanda binatang itu, vaksin COVID-19 yang bisa terkoneksi dengan 5G. Darah kita itu kena ada nanobotnya, dan kita boleh dikontrol oleh sistem dunia ini karena data kita sudah dalam sistem mereka. Saat orang sudah mulai menggunakan 5G, setiap orang yang terkoneksi dengan 5G itu, handphone mereka akan terkoneksi dengan menara tower 5G yang sama seperti pohon palma itu, akan terkoneksi dengan orang-orang yang memakai handphone itu, yang ada jaringan 5G. Nah, ketika itu diaktifkan, manusia akan pindah alam secara tiba-tiba karena meledak, atau udara itu meledak, pecah seperti itu. Ini sudah dirancang oleh mereka dan sedang dipersiapkan satu persatu. Sangat bersyukur saat ini saya masih bisa memakai handphone ini, dan jika kedepannya, jika sudah tidak dapat lagi memakai handphone 4G atau yang jadul, tidak mau membeli handphone yang baru karena sangat mengerikan. Dan ini sudah diingatkan oleh ketiga pribadi Ilah yang Esa. Dan Ilah sudah mengingatkan berulang kali tentang ini, terutama orang-orang yang sudah memakai tanda binatang, sudah mengambil beberapa suntikan. Pangeran Ilahi dan mempelai Ilahi juga mengingatkan agar tidak memakai handphone yang ada jaringan 5G, karena itu sangat membunuh kita, membiasakan kita tanpa sadari. Lagi dalam handphone 5G itu sudah ada install sendiri software AI, di mana AI itu adalah anti Hamasiak, antikris, alat antikris yang menentang kebenaran. Karena AI itu banyak orang akan kehilangan hikmat Allah. Mereka akan menggunakan hikmat dunia ini, dan mereka merasakan itu sangat mudah karena tidak perlu berusaha payah mencari hikmat. Hanya ketik di handphone saja boleh menemui jawaban segala macam melalui AI itu. Tanpa disadari, disitulah terjadinya pencurian data pribadi kita. Handphone kita mudah dihack atau diretas oleh orang-orang yang pakar dalam sistem teknologi ini. Jemaat dan anak-anak Tuhan di luar sana yang sudah diperingatkan dan peka dengan keadaan zaman saat ini, janganlah kita terjebak dalam jebakan dunia ini. Karena pada saat ini, roh dunia itu tidak suka suara kebenaran disebarkan. Dan ini juga sudah kali ketiga saya mengupload kembali video ini. Nah, 2 kali saya upload direpotkan oleh medsos untuk tidak bisa ditengok, dipadamkan oleh sistem mereka. Selagi kita masih ada peluang menyuarakan kebenaran itu, mari kita berhikmat
dan berdoalah berjaga-jaga selalu. Ya Tuhan dalam roh dan kebenaran. Pada saat ini sangat banyak penyesatan yang menipu kita, baik tubuh jiwa roh kita, yang mau terjebak dalam sistem antikris, sistem dajjal itu, yang akan menjerat kita agar kita tidak mengenal lagi suara kebenaran. Kita masing-masing pribadi merendahkan hati mencari Tuhan, mintalah pada Allah selagi masih ada kesempatannya, hikmat yang dari Allah, dan penuh kerendahan hati dan kesetiaan ketaatan kita. Tuhan pasti akan memberikan sesuai waktunya saat kita mau diproses dan belajar memahami kehendak Allah. Secara pribadi masih juga diproses, dan saya sangat bersyukur karena melalui 3 pribadi ilahi ini, jadi Tuhan Yesus sendiri yang sudah ada dalam dunia ini, dalam Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto, Dia banyak mengajar saya tentang bagaimana untuk mencari hikmat yang dari Allah itu, bukan hikmat dunia. Haleluya. Kiranya dapat memberkati kesaksian ini bila nama Tuhan Yesus Kristus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Amin.